disebutkan bahwasanya baginda Muhammad SAW bersabda, "Majtama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi dzikrillah azza wajal wa salatin 'ala nabi SAW illa qamu an antani jifah." Masya Allah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, kemudian mereka berpisah tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala, tanpa berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dan tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, illa qamu, melainkan mereka itu berdiri, meninggalkan majelisnya, tempat duduknya, antan min jifah, aromanya lebih busuk daripada bangkai. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau tadi kita duduk di warung, duduk di mal, ada restoran, kita duduk di rumah kita, di kursi-kursi kita, duduk di lantai-lantai, enggak ada zikirnya, enggak ada sholawatnya duduknya itu, maka aroma kita itu busuknya lebih daripada bangkai. Untung saja pakai masker semua ya. Ya pakai masker. Tapi ini bukan masker ini. Kalau nggak bisa mencium aroma itu ya, memang hidung kita buntet secara ruhaniyah. Karena ruhani kita kotor hidungnya. Tapi orang-orang soleh, para wali Allah, hidungnya ini jernih. Maka kalau ada orang itu kurang zikir, kurang sholawat, aromanya antan min jifah, lebih busuk daripada bangkai. Cuman gak bisa dimaskeri, kan repot juga ya. Repot nih orang-orang soleh kalau ketemu, mudah-mudahan kita gak seperti itu. Kalau kita seperti itu, terganggu tuh orang-orang soleh dengan aroma kita. Makanya diajarkan oleh para ulama, kalau kalian mau duduk, ya baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, atau Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pokoknya bismillah sholawat. Bismillah sholawat. Duduknya itu baca bismillah, baca sholawat. Sehingga kita belum duduk, sudah mengawalinya dengan bismillah yang membawa berkah, dan sholawat yang membawa barokah luar biasa. Nanti kalau bangun dari tempat duduk, disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim, Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terserah sholawatnya apa. Dilanjut subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bangun yang seperti itu aromanya wangi. Ya, aromanya wangi. Makanya dikatakan sholawat itu kalau dibacakan di suatu tempat, tempatnya jadi harum. Dibacakan di suatu ruangan, ruangannya jadi harum. Kalau ruangannya harum, nanti rasa di hati nyaman. Saya mau nanya sama semuanya, kalau mencium aroma yang busuk itu artinya enak atau artinya enggak enak? Tergantung. Kalau udah terbiasa ya enak-enak saja ya. Kalau udah terbiasa enak-enak saja. Mencium aroma tubuhnya yang enggak mandi 5 hari. Dia udah biasa, enggak bau, nyaman-nyaman saja. Yang di sampingnya kelenger. 5 hari enggak mandi itu. Aromanya Masya Allah. Yang di sampingnya ya, orangnya aktivitas, orangnya kerja, berpeluh keringat, kering. 5 hari enggak mandi. Dia enggak merasa apa-apa karena udah hidungnya berinteraksi dengan aroma busuknya sendiri, sudah kebal. Tapi yang baru masuk, waduh, pingsan ini. Ini buat saya pingsan. Nah, sebagaimana aroma yang enggak enak itu mengganggu suasana hati, maka aroma yang enggak enak secara ruhaniyah akan mengganggu hati. Karena itu kalau hati kita enggak tenang, hati kita enggak tentram, hati kita kok sering kemurungsung di rumah atau di suatu ruangan, cek itu, ruangan itu, rumah itu sering dibuat zikir dan sholawat atau tidak. Kalau jarang dibuat zikir dan sholawat, tapi isinya cuma lagu-lagu yang enggak manfaat, drama-drama yang enggak jelas, ya wajar kalau ruangannya ya begitu. Ya wajar, secara ruhaniyah ruangannya seperti itu. Karena itu kita harus membuat diri kita dimanapun berada, membuat ruangan itu jadi indah karena kehadiran kita. Ruangan itu jadi harum karena kehadiran kita. Dengan apa? Dizikiri, disolawati. Bismillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gampang atau susah itu? Gampang ya. Prakteknya? Brok selesai. Brok, halo, iya, halo, bisa.
Duduk langsung telepon 2 jam bisa. Duduk langsung update status bisa. Selfie, jepret. Update status. Baru di kafe A, baru di restoran A. Cepret pemandangan indah, baru di tepi sungai, apa gitu ya, bisa. Tapi duduk kemudian langsung update status, sholawat dulu guys, enggak ada kita nih. Enggak ada, duduk sholawat dulu guys gitu. Sholawat dulu bro, enggak ada nih, duduk gitu enggak kita. Enggak mengajarkan pada diri kita dan orang lain seperti itu. Kita ini ya, jangan ngomong orang lain. Padahal mudah itu. Bangun dari duduk baca sholawat. Bangun, bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau enggak dibiasakan nanti enggak bisa. Biasakan menghadirkan Rasul SAW ketika kamu mau duduk. Hadirkan Allah Tuhanmu ketika mau duduk. Hadirkan Rasulmu ketika mau duduk. Hadirkan Allah dan Nabimu ketika mau bangun. Diingat gitu ya dalam benak kita, oh saya punya Tuhan Allah, bismillah, minta tolong sama Allah nih mau duduk, biar selamat duduknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, biar berkah, biar diterima nih permintaannya sama Allah, saya bawa nama Rasulullah. Biar enak tempat duduknya, biar barokah. Buka warung, kok warungnya kurang berkah, enggak pernah disolawatin. Diribahin iya, dinamimahin iya. Warungnya buat ngerumpi, warungnya buat jelek-jelekin orang, warungnya buat menyebutkan keburukan-keburukan orang. Ya jifah. Aroma warungnya bangkai, busuk, bahkan lebih busuk daripada bangkai. Ngeri kan ya. Tapi kalau kita begitu masuk warung di mana kita jualan, kedai kita jualan, toko kita jualan, apapun itu tempat kita bekerja, duduk langsung bismillah dan sholawat, breng wangi. Aromanya harum. Apalagi dilanjutkan sambil baca sholawat 10 kali, ya sholawat 10 kali. Syukur-syukur kalau bisa sholawatnya semakin banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha sampai akhir. Gak kerasa, alhamdulillah sudah 20 kali saya sholawat munjiah. Itu satu kantor untung itu. Gara-gara satu orang kantornya harum. Ya gara-gara satu orang kantornya harum, wanginya luar biasa. Sehingga kalau orang soleh lewat situ, breng, wah harum ini. Ini dari mana nih aromanya? Dicari. Ya akan dicari sama orang soleh, oh dari situ. Siapa itu di situ yang mengharumkan ruangan tersebut. Nah sementara kita enggak maksakan diri kita itu. Ini paling penting, jangan cari pengharum ruangan, semprot, itu nanti belakangan. Harumkan dulu ruhaninya. Dengan zikir dan dengan sholawat. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang terbaik dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada judulnya waliullah lupa sholawat, gak ada. Waliullah kok lupa sholawat, gak ada. Kecuali wali palsu. Ya kalau walinya asli gak mungkin lupa sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti itu, mau duduk, mau bangun, dia akan ingat sama Rasulullah SAW. Karena dia gak pernah mau pisah sama Nabi SAW. Daim khayaluh ma'i fi maq'adi wal masir. Selalu kata Habib Ali Habsyi, khayaluh, saya ingat, saya selalu terbayang-bayang Nabi Muhammad SAW. Ketika saya duduk maupun saya berjalan, selalu ada Nabi Muhammad SAW.